handphonemu. Masuki dunia yang selalu happening. Temukan semua yang kamu sukai setiap kamu membuka lock screen-mu. Tapi bukan hanya itu. Tap dan temukan sekarang. Sangat mudah, simple, happening. Glance, selalu happening. Keren. Selamat malam semuanya, Sobat Revival dan teman-teman semua yang masih sabar menunggu kita. Ya, kita di yang di season ini gap Planet Esport yang Valorant ini kita lumayan jauh ya gapnya ya. Lumayan jauh gapnya. Dulu kan kita dempet ya. Iya, walaupun betul. sebenarnya gue nggak menginginkan itu. Iya, Cuman betul. kayak lebih jauh aja sekarang. Bentar, Bapak Produser, ini suara Papa Riko nggak masuk di kuping saya nih. Suara Lancip juga Ya, oke. tidak masuk nih. Oke. Dan seperti biasa, selamat datang kembali. Kita akhirnya bertemu dengan kalian lagi ya. Karena GVI udah mau mulai, bro. Nah, ini tuh bagian dari rancangan acaranya juga nih. Iya. Planet Valorant, di mana kita mencoba membakar lagi nih semangatnya buat teman-teman semua untuk prosinnya di Valorant, Ya. terutama di GVI yang tadi Lancip udah mention juga akan segera dimulai. Betul. Jadi kita akan melihat bagaimana keseruannya yang pasti. Betul. Ada beberapa tim-tim gede juga, bahkan ada yang bisa dikatakan tim-tim muncul kembali, Muncul kembali. pop up kembali. Mereka pengen coba masuk ke scene kompetitif lagi yang lebih besar lagi kan. GV jatuhnya major ya jatuhnya. Ya, lumayan. Lumayan dengan dengan prize pool yang gede juga. Mereka pengen coba lagi tuh. Ada satu tim. Ntar kita lihat juga nanti bagaimana tim-tim tersebut. Kira-kira siapa aja sih yang bakal bermain di GVI kali ini. Ya. Cuma seperti biasa ada yang berbeda. Apa ya, tuh? Tidak ada Iki Kawai lagi. Ya. Tidak ada Iki Kawai lagi untuk hari ini. Udah beda dong. Untuk di season ini udah gak ada Iki Kawai. Udah ada Iki Yang Kawai. cuti gak ada yang cuti ya. Udah gak ada yang cuti, nggak ada sekarang yang udah cuti. nggak ada. Sekarang the best bro, Alienware bro. Alienware Tahu. bro, gila ini M15 ya. M15 ini tuh dia punya dua varian, ada yang AMD, ada yang Intel. Intel itu pakai Gen 11, keren banget. Kelas. Gila. Iya itu pasti kalau main Valorant tuh udah pasti, wah pasti kelihatan semua itu. Betul. Kalau kita lihat main di map Breeze, map lain ini bisa kelihatan. Enggak dong. Sorry. Enggak ada server orang. Udah Iya, udah iya. enggak bisa, enggak masuk akal. Waduh. Iya, dan juga di kita lihat ya, namanya Dell ya. Kalau Ya. kita ngomong laptop gaming tuh brand yang paling besar dari dulu kita zaman-zaman kita Betul. sekolah tuh. Tebel-tebel. Dulu Iya. waktu zaman itu tuh tebel-tebel kan? Iya. Tebel-tebel dia. Sekarang bro udah begini bro sekarang bro. Karena dia sistem pendinginannya. 2 PK kan? Enggak dong, Oh, iya. masa AC split? Iya, Bukan iya. dong. Bukan dong. Yang di tengah di rumah ini bagi 2. Iya betul. Oh, karena dia tebel tuh karena sistem pendinginannya. Justru ini akan meningkatkan performa juga untuk kalian main Valorant nantinya. Kelas. Jadi ibaratnya kalian ngelempar ultinya Jet ya, Ya. atau mungkin kalian ngeflash make KO Iya, gitu, atau kalian- curveballnya Phoenix itu udah nggak nyit baru keluar nggak langsung wing. Iya. Satu tim hilang. Buka toxin screen, Iya, green screen tuh. screen. Oh. Wood bikin setup sendiri. Waduh. Karena kan belakangnya green screen bro. Iya betul. Iya bro. Studio. Iya. Bikin podcast. Studio. Tapi ada lagi yang satu yang gak kalah pentingnya itu glance. Glance. Karena glance ini mempermudah kalian untuk yang mau nonton apapun, mau dapat berita apapun tanpa harus buka lock screen. Beuh. Karena yang pasti kalian tuh sangat mudah banget aksesnya. Betul. Ya tinggal di ibarat di lock screen-nya kalian bisa langsung nonton. Langsung nonton. Kalian bisa nonton juga banyak konten-konten yang menarik, dan juga ada talent revival juga bro yang sering live di sana bro. Oh iya, Ada 2. ada 2. Ada Maria Thalia dan juga Sally Tengu. Oh, tuh kalau ada yang mau kepoin Maria Thalia dan juga Sally Tengu bisa Iya. juga langsung di Ada. lock screen. Langsung cek aja pokoknya di Glance. Karena Glance itu selalu happening. Selalu happening. Karena dia tuh ngikutin trends-trendsnya anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Kalian-kalian yang suka healing padahal duitnya pas-pasan gitu kan. Iya, ya kan bisa gitu kan. Iya, kayak nggak cuma anak muda zaman sekarang, itu semua deh kayaknya. Iya. Iya, iya, betul ya, itu kayak semua ya. Tapi buat kalian jangan lupa juga GVI ini, seperti yang kita mention tadi, ini baru mau berlangsung turnamennya dengan prize pool total 70 juta rupiah dan sampai detik ini masih dibuka pendaftarannya. Nah, jadi kalian teman-teman yang sering party-partian ya, main ranked biasa, kompetitif biasa dan sebagainya, kalian pengen coba masuk Ya. ke tempat yang lebih kompetitif. Betul. Siapa tahu kalian bisa dilirik sama skor-skor tim-tim gede. Ya. Karena yang kita tahu juga
secara apa ya, secara gamenya sendiri developmentnya lagi bagus banget Valorant. Betul. Banyak tim Indonesia, even player-player Indonesia memang sudah dikenal di luaran sana ya, di selain di Indonesia, even di luar saya, bahwa mereka capable untuk bisa main di sana. Gitu. Setuju. Bahkan ini kalian bisa jadi apa ya, batu loncatan kalian bukan cuma untuk dilirik tim, untuk nyari experience juga karena ada invited team juga di sini. Kalian bisa lihat nih apakah skill gue udah bisa sebanding dengan tim-tim invited di GVI. Betul. Atau nanti bisa buat kalian evaluasi lagi dengan tim kalian. Ini justru adalah momen yang pas buat kalian. Jadi jangan lupa langsung daftar di bit.ly/registrasi GVI S3. Tuh, atau kalian bisa langsung aja lihat di kolom komen. Betul. Udah dipin sama miminnya Revival TV tadi, langsung diklik aja, yang dimana kalian bisa langsung daftarkan timnya. Kalian bisa bermain bersama teman-teman kalian melawan para player-player yang memiliki experience yang tinggi. Siapa tahu kalian bisa juara. Betul. Siapa tahu kalian bisa main di VCT, bro. Amin, bisa Siapa juga, tahu, siapa tahu. gitu Tapi loh. lihat ya, dari Lamka tuh, daftar tuh Dap si paling radian. Yang radian, ayo buktiin, daftar. Jangan kalian nyomong-nyomong Radian, diajak turnamen tidak mau, ya. Langsung daftar aja. Iya betul. Saya tidak punya tim, katanya gitu. Iya, saya nggak punya tim. Hah, ya udahlah. Ya udah, ya mau gimana ya kan daftar Gimana? tim ya. Saya nggak bisa bantu. Iya. Ya, saya main juga nggak pinter-pinter banget. Saya juga bodoh Valorantnya. Ya pasti ya seperti biasa buat kalian tuh ya nih, yang di kolom komen ya. Selamat hari Kamis ya. Selamat hari Kamis. Selamat hari Kamis ya. Mungkin teman-teman ada yang lagi macet-macetan di jalan, atau mungkin lagi bingung mau nonton apa dan sebagainya. Tapi kalian suka dengan scene Valorant atau e-sports, pengen tahu perkembangan seperti apa, kalian bisa langsung nonton kita bareng. Share ke semua teman-temannya, bikin story semua, Instagram semuanya ya, langsung share, kasih tahu ke teman-teman bahwa kita seru-seruan malam ini. Betul, karena kita di segmen 1 kita ada dua segmen hari ini, dan juga dengan bintang tamu yang berbeda yang pastinya mereka punya experience yang sudah besar di provinsi Valorant Indonesia gitu. Jadi buat nambah-nambah pengetahuan kalian, langsung aja nonton. Buat yang lagi nunggu ganjil genap juga ya, bisa langsung nonton. Jadi kalian daripada bingung nunggu-nunggu nggak tahu mau ngapain, bisa langsung nonton aja. Dan seperti biasa buat teman-teman yang di kolom komen ya, misalnya ada komen-komen yang oknum-oknum negatif tersebut ya, langsung dibahas dengan ye, langsung ye aja semua. Langsung ye. Biar ketutup dia. Biar ketutup, nggak usah diajak ngobrol, biar aja dia sendiri di pojokan ya. Di pojokan ketiup angin, hilang. Wah, aku nggak di waro. Aku nggak di waro. Iya, follower aku dikit. Wah, aduh, kepukul. Kalau itu kan juga ada dong yang kena. Ada. Iya. Ya, gua juga. Iya. Tapi dibanding aku kepukul gitu. Iya. Aku enggak. Iya. Oke, tapi buat teman-teman semua nih ya, kita sebelum memulai bincang-bincang kita sama bintang tamu di segmen 1 ini, nanti bakal ada caster-caster tersohor di dunia Valorant Indonesia. Kita akan bacakan dulu news dari Revivalpedia, pastinya di Revival TV. Iya, nanti kita akan melihat bagaimana newsnya, apakah ada hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil untuk di hari ini ya. Ini dia news, silakan. Ini dia berita yang pertama, ada Aluka resmi bergabung dengan Alter Ego Celeste. Wah, Alter Ego Celeste ini dulu yang mempunyai win rate yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Iya. Dulu tuh GVI season 2 yang kemarin tuh ini ya. Siapa yang pernah kita ngobrol? Yang Margux. Iya, itu yang namanya bahasa Perancis, bro. Iya. Margux sama satu lagi tuh, ada satu lagi lupa. Iya, lupa juga ya. Aduh, yang itu. Iya. Pokoknya yang pacaran sama pro player juga dulu. Enggak tahu sekarang masih pacaran atau kagak ya. Oh, Aluka itu player. Jadi Aluka itu player ini Filipina. Iya, player Filipina, dan dia memang ya terlirik lah dari tim Alter Ego Celeste bahwa dia capable untuk bisa bermain. Tapi dia mainnya pakai bahasa Tagalog apa enggak? Enggak dong. Enggak. Dia pakai bahasa Bintan. Enggak, Filipina Tagalog kan? Iya. agak English, bro. English. Oke, benar. English, bro. Oh, tapi emang di Radian ngomongnya Inggris semua sih. Iya, walaupun gua main dulu ya cuma yes. Go. Oke. Good. Si. Oh my god. Oke, kita lanjut aja ke berita yang kedua, yaitu ada TenZ dikabarkan akan meninggalkan Sentinels. Waduh. Setelah dia kemarin sempat ini ya, ada lumayan berita yang menggemparkan bahwa Shroud itu akhirnya back to kompetitif. Oh iya, masuk Sentinel ya. Masuk Sentinels. Nah, kita nggak tahu nih apakah TenZ memang, kalau memang dikabarkan untuk dia meninggalkan Sentinels ya, apakah akan diganti sama Shroud kah gitu loh, atau mungkin ada yang menggantikan TenZ yang benar-benar menggantikan banget, kita belum tahu juga nanti ke depannya. Dan tadi kan Margux ya. Ada ternyata temen itu Tarathiel.
Oh iya, Taratiel. Taratiel bro, ini terima kasih Doge ya. Terima kasih Doge ya. Ya Doge, makasih Doge, udah ngasih tahu. Oke. Mantap, Taratiel namanya. Taratiel. Ada dua itu. Jadi Markus sama Taratiel. But anyway, kita back to the newsnya bahwa memang secara nggak langsung banyak yang kalau gue lihat ya di Twitter dan sebagainya ya, banyak yang sudah agak bertanya-tanya, bukan meragukan, cuma bertanya-tanya, what happened with TenZ gitu loh. Ya. Dia tidak menunjukkan TenZ yang sebenarnya waktu di awal-awal Sentinels juara VCT dulu. Betul. Kan. Jadi banyak yang mempertanyakan hal itu sehingga mungkin dari manajemen berpikir apakah memang dia worth it untuk di swap ya atau di antigen gitu. Bukan Oh, dong, iya, iya. swabnya iya masukin hidung. Maksudnya diganti swap di rolling atau emang tarik short yang gantiin atau emang dia ngambil player lain, karena secara development player di seluruh di dunia ya hampir rata-rata emang gede banget. Mereka selalu ada renew lagi, regenerasinya selalu ada, jadi untuk pemilihan pemain juga nggak ribet jatuhnya. Ya, tapi emang momen-momen peaknya paling bagus-bagusnya gameplay dari TenZ itu dulu yang waktu di Sentinel kan. Kalau sekarang kan mungkin dengan perombakan roster yang ada juga pasti ada pengaruh juga pasti kan dari teammate kan. Cuman kita nggak tahu juga nih apakah yang buat dia jadi mungkin nggak bersinar dulu yang bisa waktu bisa jadi kan. Bisa jadi faktor memang internalnya kan. Bisa jadi. Mungkin emang tidak sesuai dengan gameplaynya, mereka udah mulai mungkin punya gameplay masing-masing, nggak bisa adapt gitu loh. Menurut gue wajar. Dan kita masih banyak banget di kolom komen ya. Ior for Alienware apa? BA. Oke, tuh Alienware tolong tolong ya, Ior ya. Ior ya. Coba teman-teman ya tolong di kolom komen langsung spam aja ya, spam aja. /Ior for Alienware BA. Ya. Udah. Oke, langsung kita masih tunggu dan kita masuk next ke news yang selanjutnya. Itu adalah TSM ingin akuisisi roster Optic Gaming setelah Valorant Champions 2022. Gila, ini sih nama ini dua ya, nggak cuma di Valo, di mana-mana ya nama ini dua ini emang lagi hot-hotnya banget ini nih ya, TSM dan juga Optic Gaming. Apakah TSM kira-kira akan memiliki gini, kalau culture-nya TSM itu sebenarnya di scene kompetitif lain ya, di scene kompetitif game lain gitu. Mereka tuh terkenal dengan tipikal yang panas di awal, ngedrop di akhir. Iya. Itu terkenal banget tuh. Iya. Nah, semoga nih. Iya. Optic Gaming ini sebenarnya bagus, secara performance bagus, dia develop terus gitu loh. Jangan sampai curse-nya lah di TSM itu selalu seperti itu. Tapi kan emang udah terbiasa dari dulu kali. Justru sebelum TSM kerja sama FTX. Di awal-awal banget. Optik kan playernya kan selalu kayak berkembang banget gitu kan di semua kan. Justru TSM tuh kayak kelihatan pengen ya udah daripada gue develop lagi nih yang bagus nih mana nih, kita akuisisi aja yang bagus mana nih gitu. Iya. Kayak selalu begitu gitu loh. Tapi kita belum tahu, mungkin ada plan-plan lain gitu loh. Dan yang mungkin teman-teman belum lihat gaming house TSM keren bro, yang kita nonton bareng-bareng. Wah gila itu the biggest e-sport facility katanya kan in NA ya, kalau nggak salah. Iya. Itu keren banget itu. Yang itu cewek bukan sih? Iya. Iya kan itu. Saya ingat yang cewek. Oke, presiden e-sport ya. News ada hasil Valorant Champions 2022 Day 5 Boom Esports dipulangkan. Ya. Iya. Ini juga menjadi kecewaan para semua supporter di Indonesia ya pastinya ya. Kecewa dan bangga. Pasti bangga dong. Love hate relationship. Pasti, gitu pasti. Loh. Karena udah sampai Istanbul. Iya bro. Bahkan ini ada salah satu streamer yang kita kenal juga kayaknya. Coba. Delete. Oh, Delete. Delete itu kan gue kan nontonin Nobar sama dia kan. Nobar, tapi gue nonton di live dia kan. Itu dia tuh sampai nangis, dan yang viewers tuh sampai nangis karena sesedih itu effort mereka udah sampai sana, cuman bangga banget gitu loh. Experience-nya itu nggak bisa dibayar ataupun didapetin secara gampang. Setuju. Untuk bisa main di level yang top of the topnya dari Valorant itu sendiri. Karena kan? dia masuk sana tuh juara LCQ loh. Iya. Gila, lu bertanding walaupun LCQ ya, tapi dari LCQ aja tuh udah ini last chance gue nih bisa masuk ke championship kan. Iya. Dan gua akhirnya merasakan sedihnya competitive scene itu. Iya. Akhirnya itu gue pernah dulu banget itu masih ada game-game lain lah ya, tembak-tembakan juga di PC juga, tapi sekarang akhirnya gue ngerasain lagi sedihnya dan serunya ada tim Indonesia main itu. Gue baru ngerasain lagi pas di Boom Esports ini. Dan emang gue pas mereka kalah itu dan harus pulang, itu gue bangganya minta ampun sih. Mereka bisa main di sana gitu loh. Dan pada akhirnya udah berjuang dari berapa season kemarin, akhirnya bisa masuk, dan itu gue bangga banget. Ngeliat story teman-teman kita di sana juga kayak seru banget. Seru banget, dan mereka pun happy, mereka have fun gitu loh. Betul. Even mereka dengan dropping seperti itu, mereka
oke, kita kalah tapi ada pelajaran yang banyak bisa diambil untuk kita siapin di next seasonnya lagi. Ya, betul. Gitu. Jadi buat kalian semua jangan berhenti untuk kasih dukungan untuk Indonesia pastinya ya. Dimana Boom juga lagi kuat-kuatnya banget di sini. Kita akan lanjut lagi ke berita yang terakhir. News dari Revival TV yaitu hasil Valorant Champions 2022 Day 7 Peprex terkena kutukan. Waduh, ini banyak juga kok fans dari Paper X itu waktu gue nonton di YouTube waktu itu yang dia lagi live streaming itu untuk Valorant itu banyak yang bilang wah kutukan run up gitu loh. Sebenarnya ya balik lagi ya, pada saat lu udah ada di the final stage of the game untuk turnamen tersebut, ya lu pasti pernah ngerasain yang namanya tensionnya beda pasti. Tensionnya tuh beda. Tensionnya gitu. beda pasti. Lu mau punya counter strike sebanyak apapun. Betul. Ujung-ujungnya ya mental lu yang memang harus di-manage dengan baik gitu loh. Apalagi venue, online aja beda tensionnya, apalagi in venue gitu ya. Pasti wah gila cuy. Makanya jadi akan sangat banyak lagi perbedaan banget. Misalnya mereka sudah bermain di top level gitu loh. Ujung-ujungnya kan balik lagi untuk orang yang bisa mendapatkan juara di suatu turnamen gede, terutama apapun turnamennya, ujung-ujungnya adalah lu punya counter sebaik apapun, kalau lu nggak punya manage mental lu dengan baik, ibaratnya tidak experience-nya mungkin kalah dan sebagainya ya. Itu bakal ribet banget urusannya. Setuju. Even lu mau punya counter sebanyak apapun. Setuju. Mental emang paling penting ya. Iya. Kalau udah sampai kancah dunia apalagi. Dan iya. Buat teman-teman semua kita mau ngingetin juga nih. Kancah polong ya. Kacang. Oh iya. Aduh. Okay. Produser kita sih sekarang ya. Oke. Tambahan. Ini buat kalian semua nih. Kita mau ngingetin buat kalian tuh bisa berkontribusi di Revival TV atau Revivalpedia. Caranya langsung aja klik link Revivalpedia di deskripsi. Betul. Terus cek halaman kontribusi. Nanti bakal ada lah. Apa? Enggak, maksudnya yang berkontribusi ntar kan pasti ada. Ada lah. Pelicin-pelicin yang di belakang itu yang ntar kita kasih lah buat kalian ya. Biar kalian happy gitu loh. Betul. Jadi yang punya berita-berita boleh ya masukin Revivalpedia. Iya bisa, nanti yang pasti gampang lah. Aman aja pokoknya. Ini Revival mah kasih semua ini. Kebetulan hadiah dari GV ini adalah 20% saham dari Revival. Enggak ada 70 juta dong. 70 juta. Oh, iya. 70 juta. Ya, siapa tahu kan dari ini Bapak Sens kita mau ngasih kan 20% gitu. Iya, tapi kalau dia muncul di sini ntar kita yang kaget tiba-tiba. Enggak ada gitu misalnya. 30% enggak tuh? Aduh dinaikin. Nyalakan handphonemu. Masuki dunia yang selalu happening. Temukan semua yang kamu sukai setiap kamu membuka lock screen-mu. Tapi bukan hanya itu. Tag dan temukan sekarang. Sangat mudah, simple, happening. Glance, selalu happening. Seperti biasa, kita bakal menjanjikan yang namanya keseruan di GFA seperti season yang kemarin gitu loh. Sebelum kita mungkin masuk berbincang-bincang dengan para pro player kita. Kita akan berbincang dengan para pro juga, tapi profesional caster di bidang Valorant. Wis. Asik nih. Jadi kita langsung aja panggil, ada 4 orang di sini. Ada Bredel, ada Kocul, ada Jamal, dan juga ada Dave dan Sule Nggak Andre. ada. Ya. Ini dia. Halo guys. Moshi. Halo guys. Semuanya. Halo guys. Halo. Itu Assalamualaikum. kebakar rambutnya. Waalaikumsalam. Waduh, nih gua rada ini ya. Kok nggak kedengeran sih? Ada suaranya. Suara kita ada nggak guys? Kita nggak bisa dengar Ada sih, teman-teman. cuman kayak gua nggak denger suara mereka dah. Yang lain. Yanto. Wow, Jamal. gimmicknya sangat 2022 ya. Iya. Gimmicknya 2022. Keren aku. Tolong dong suaranya nggak kedengeran. Iya. Ini beneran tapi denger kan? Denger lah. Udah nih kita lagi gawe nih. Studio dengar. Studio dengar. Nggak gimmick tadi. Oh gini Enggak. bercandaannya. Ya gimmick emang gimmick. Briefing dong biar kita tangkapnya biar lebih Iya. jelas gitu loh. Betul. Tapi nih buat berempat nih, buat Bredel, Dave, Kocul dan juga Jamal nih kan sebagai spesialis
caster di pro scene-nya Valorant Indonesia nih. Kelas. Boleh bagi-bagi info nggak yang sekarang mungkin lagi jadi perbincangan? Kalian-kalian lah Iya, kalian lah. untuk di scene Valorant ya. Bukan yang internal ya, kau usah ketawa dulu. Bukan. jangan Di internal. scene Valorant, Iya. di scene Valorant. Yang aman aja. Iya. Yang aman siapa nih? Siapa yang mau? Ini biasa Dev intelnya banyak nih Dev. Silakan. Coba. Bentar. Gua mau oper yang lain dulu nih. Re, ada apa, Re? Iya Kenapa kira-kira ada kok nggak? ke gua sih? Katanya ada yang Tadi baru, apa Re. pertanyaannya? Apaan, Re? Di scene Valorant nih yang lagi kata-kata diperbincangin tuh apa sih sebenarnya sekarang? Oh, transfer pemain sih. Sangat aman ya. Sangat Iya. sangat aman ya. Sangat aman ya. Sangat aman. Sangat aman ya. Tapi anyway ngomong-ngomong transfer pemain ya, kira-kira yang agak lu sedikit highlight di transfer pemain untuk nanti kira-kira yang bener-bener mungkin akan memberikan dampak gede banget buat timnya kira-kira transfer pemain dari mana ke mana, siapa ke siapa gitu-gitu. Dari kalian berempat deh. Jawab tuh, Re. Mampus. Wah, nggak Re. bisa kalau itu kan belum resmi lu udah diumumkan. buka, Re. ya. Enggak. Nggak bisa. Kan gua kan memancing aja. Nah, iya nanti kena tegur sama e-sportsnya. Kita aja belum announce kok kamu tahu gitu. Nggak bisa. Itu nggak gitu. boleh. Oh, ini berarti kalau lo ngomong gini berarti ini dari tim gede dong. Oh iya. Wah. Ya yang pasti ada mungkin ya, mungkin Ada. dari tim gede Iya, gitu loh. mungkin. Tapi guys, gue pengen nanya deh untuk di casternya buat di Valorant ya. Ya terlepas dari pertanyaan-pertanyaan ini lah. Sekalian tuh pressure-nya tuh sama nggak sih? Sama kayak mungkin caster di game-game lain gitu loh. Maksudnya dari netizen itu apakah kalian contoh ya, misalnya salah ngomong dikit pressure-nya sampai habis-habisan banget buat kalian gitu loh. Mungkin nih Jamal nih daripada diam-diam doang ntar makan mic ribet nih. Enggak sih. Kalau ada yang ngatain gua katain balik biasanya. Nah, itu. Iya. Itu. Kelas. Enggak yang sebaperan itulah viewer Valorant udah pada gede lah. Insya Allah ya udah pada gede. Maksudnya udah pada ngerti yang mana yang bercanda, yang mana yang ada konteksnya, mana yang enggak. Ya sejauh ini kayaknya nggak ada yang sampai drama-drama banget sih kalau dari viewer. Biasanya kalau ada yang bego satu langsung dimusuhin satu live chat jadinya langsung trauma. Setuju. Yang kebetulan yang ke-triggering itu adalah Jamal ya. Iya, udah. Karena biasanya kalau ada yang ngebacot kayak ini casternya bisa di-mute gak sih? Gue yang TO nih gitu caranya nge-mute ya. Gue yang TO viewernya gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Langsung bilangin. Oh, Kalau cara emang memainkan kekuasaan ya. Iya. cara defense begitu ya. Iya, biar yang batu-batu nih nggak muncul nih. Tapi enggak sih, so far kalau Komunitasnya dewasa sih soalnya. Iya, kalau yang salah-salah apa kayak salah ngomong segala macem, bahkan kan juga kadang suka ada ngejokes nggak jelas kan, terutama nih si bapak orang Rogop Rere ini satu ini kan emang banyak jokes bapak-bapaknya kan suka rada nggak jelas memang. Yang itu ya udah dimaklumi lah sama netizen Valorant lah, dan meskipun Yeah, kalau Indo gua- yang main masih banyak yang toxic sih sebenarnya. Ya, gue setuju banget sih. Karena gue nggak pernah ketemu sama komunitas sedewasa Valorant. Karena gue kan udah nge-cash sana sini, udah ke game sana, ke game sini, ke game miring, ke game Ibaratnya mau pakai PC, mau pakai handphone aman ya, Re? aman. Jadi gue nggak pernah ketemu komunitas sedewasa ini di kalau kita ngejokes atau apapun itu responnya bagus banget dari netizennya. Ini yang gue suka gitu. Bukan jarang kayak nggak ada deh komunitas yang kayak Valorant serius. Oh, contohnya kayak komunitas apa tuh, Re? Satu-satunya. Kayak apa sih? Contohnya Kayak kayak apa komunitas sih? apa tuh? Apa tuh, Re? Kayak apa tuh, Re? Contohnya, Re. Saya masih harus nyari duit lagi. Jadi Teman-teman ya. Rere Bradel ini selain jago nge-cash, dia jago ngejilat juga ya. Iya. Sih itu. Iya. Itu Memang soft skill wajib tau, harus kayak gitu gak sih? Iya, bener. Wajib itu. keren Berarti ya. tadi soalnya kan Biar dia kita kan bertahan lama gitu. nah, kesannya kan kayak mengkomparasi pinter komunitas gitu Iya. kan. Makanya gue tanyain komunitas yang mana gitu. Iya, biar lebih jelas sama Iya. Tapi semua komunitas semua apa Wah, bagus-bagus apa kayak? bagus. Semua kok. bagus-bagus. Bagus. Satu Indonesia. Nggak ada. Bagus. Bagus. Nah, Satu-satunya nggak angkat jempol cuma Jamal. Kenapa, Mal? Apakah lu nggak setuju?
Bagus kok, bagus. Bagus Sebentar, semuanya. dari semua 3 orang ini udah ngomong. Dev, menurut lu gimana sih Dev? Dari segi Komunitas e-sport itu di Indonesia semuanya solid. Apalagi gue boleh sebut salah satu fanbase gak sih? Boleh. boleh. Salah satu Wah, fanbase e-sport di jangan, Indonesia yang gede itu RRQ Kingdom. Gue harus kasih mereka apresiasi. Iya itu memang gede, itu gede Benar-benar banget. solid dalam artian di semua game itu support. Mau Oh. RRQ main di game PC, mau game mobile, Setuju. mau game-game yang kita belum pernah mainin pun ada e-sportnya RRQ ada, Kingdom tuh paling solid. Kingdom sama Fans, Force Fans itu Iya, itu emang. dua komunitas yang menurut gua solid di semua divisi. Semua game. Jadi mereka tuh look up-nya ke benderanya ya, bukan ke game ya. Iya, apapun itu RRQ tanding, Force tanding, gas dukung. Itu yang gue suka. Berarti maintaining community juga dari mereka juga oke juga. Oke, Iya. oke. Itu Gitu. gue suka. Wih, keren. Tapi Keren. kan Dap, Respect. di Valorant Indonesia udah nggak ada ya. Nah iya, di Valorant kan terakhir masih ada dong RRQ yang terakhir RRQ Iya kan, tapi yang sudah tidak ada, udah di Filipina. Emang udah nggak ada di ya? Filipina. Iya. Dan waktu Evos Filipina emang main ada pun, nggak sih Evos? ada di Filipina, next play Evos, tapi nggak jauh langkahnya, nggak pernah masuk ke playoff. Oh. Oh, RRQ udah nggak ada di Indo ya? Oh, baru tahu. RRQ Filipina kemarin. Nah, yang ini kalau yang buat base ini gua enggak ikut-ikut. Ini Dev. Ini urusan lu urusan lu berempat nih. Kalau lu berantem gua siapin aja di depan nanti. Lu pakai ringnya apa? Mau ring tali rapi apa sendal? Lu pikir aja. Itu Hell in the Cage, bisa nggak Hell in the Cage? waduh. WWE. Itu sembel Baju doang gua alter ego, mujinya Kingdom sama Evos fans. Lah iya bener baju. Baju. Itu dapat. Iya, bener. Ya udah, lanjut next. Ya, ini buat kita kita mau ngomongin dulu gak soal Champions. Kita mau ngomongin soal Boom nih. Yang di awal langsung pulang ya. Karena kalah sama 2 tim ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, analisa dari caster yang nonton nih kemarin pertandingan Boom selama 2 match itu, apa sih poin yang kalian lihat yang paling kritikal buat mereka di sini kayaknya deh gitu. Yang harus diubah Iya. atau gimana? Dari Dev dulu deh. Ah iya, Udah bener. ngeri. Dev kan Kenapa analis dari gua tuh, dulu kita kan nih? caster bertiga. Kalau dari gua sih sebenarnya Ah, ini kalau ngomongin konteksnya di match yang pertama lawan Optic Gaming. Map pertama menurut gua awalnya gua mikir map pertama tuh bakalan jadi skor yang cukup jauh buat Optic dan Boom baru bisa catch up di map kedua, tapi ternyata kebalik. Berarti dari situ poin utamanya kita bisa nilai kalau Boom itu udah siap untuk bermain juga di LAN. Mereka nggak perlu adaptasi yang Iya, cukup lama. Tapi memang kalau pas lawan Optic itu gua ngelihatnya ada beberapa pemain yang belum bisa dapetin performa terbaiknya lah. Karena kan Valorant juga form of the day ya. Hmm. Kita nggak bisa mengharapkan 5-5-nya setiap saat, setiap waktu, walaupun itu yang diharapkan. Kayak kemarin kita bisa lihat Berserks-nya ke-isolate terus di map yang kedua, Famous-nya juga ke-isolate terus. Mungkin dari 5 pemain ini yang kelihatan banget menterengnya itu baru di Blaze King sama di Flip Jeder. Yang bisa selalu untuk tampil konsisten. Kalau misalnya ngomongin sampai ke map yang ketiga, menurut gue itu unlucky. Kalau yang lawan Optic ya, menurut gue Iya. Boom punya banget banyak kesempatan buat menangin map itu, cuman satu dan lain hal minor mistake-nya terjadi dan Optic bisa untuk nge-isolate itu jadi satu angka sampai akhirnya mereka bisa nurunin Boom ke lower bracket. Dan lower bracket-nya sih yang gue greget sih pas lawan Zeta, itu Pearl menurut gue itu udah map yang harusnya dimenangin sama Boom Esport, tapi balik lagi karena ada unforced error juga sama minor mistake kecil-kecil aja sebenarnya, tapi itu bisa dimanfaatin dengan baik sama Zeta. Dan ya kelihatan dari situ Boom masih harus belajar lagi. Tapi next event gue yakin kalau mereka masih stack dengan lineup yang sama, mereka bakalan jadi tim yang kuat banget di Indo. Oh, berarti berarti Famous dibeli dong, Dev. Apa kan kalau Oh. Gua bilang kalau. Wah, gila. Agak bentar. Oh. Agak ngeri ya di apa? Kok kasih Valorant ini mainannya matiin karir gitu. Agak ngeri ya mainannya karir gitu ya. Mata pencarian ini. Agak ngeri Kita ya. kompetisi juga soalnya. Samping Iya, dari iya, iya, Famous iya. dibeli apa enggak, kan sebenarnya Famous itu ngisi role kan Sentinel Chambers, Flex lah bisa dibilang. Itu bisa diisi sama siapapun gitu loh. Intinya 4 fondasinya ini nih, Teh Botol, Berserk, Flip Jeder sama Blaze King. 4 ini selama 4 ini masih bertahan, menurut gue itu bakal jadi tim yang kuat. Oke. Coba dari Rere.
Gimana Re? Menurut lo Re? Ya, kita lihat nih ya. Kalau dari gue sendiri, Ada kita menjilat tuh. Boom Esports sih tim yang jago banget kalau kemarin gue lihat ya. Cuman bad day aja kemarin. Sisanya udah bagus semua sih menurut gue. Gila aman Cuman karena banget. memang dari mungkin agak kaget kali ya untuk turnamen LAN karena kan untuk di kita sendiri kan online semua nih. Ya. Tiba-tiba walaupun player-playernya sebelumnya nih pernah ikut turnamen LAN di game sebelumnya lah, tapi kan ini Valorant beda lagi gitu. Jadi menurut gua sih ya dari Boom Esports tadi udah dijelasin semuanya sama Dev, udah komplit, jadi gua setuju banget sama Dev. Iya. Kayak Mas Kayak lagi setuju banget. broadcast gue lihat. Kayak lagi broadcast. Setuju banget. Gimana, Dev? Betul banget, betul banget. Pasti gitu tuh, kalau udah habis omongan, betul banget. Betul banget. Betul Kalau udah banget. habis omongan, betul banget. Setuju banget. Setuju banget. Dev kan analisnya bagus banget, jadi gua setuju gitu. Ah, Itu diem ya. lah, Bang Dere. Ya udah. Oke lah. Mal gimana Mal? Menurut pandangan lo Mal? Menurut gua Setuju malah. Boom berkali-kali diselamatkan sama Teh Botol gak sih dari yang match pertamanya. Maksudnya Teh Botol lagi pop off banget, tapi di sisi lain Boom juga kalah menurut gua gara-gara pas di lower bracket gara-gara ada Silas yang nyelamatin Zeta berkali-kali. Lu bayangin main 5 lawan 5, lastnya sendiri lawan 5 terus menang. Terus lu mau ngomong apa lagi gitu. Emang udah bukan Las rezekinya jago Boom banget sih emang. Iya, Las jago banget. Dia 5 orang dia disuruh jaga side sendiri. Yang pas di pro tuh gue inget banget itu skema yang mungkin kita belum tentu bakal lihat lagi. Jadi temennya main berempat di A, dia main di B sendirian, terus dia menang di rush 5 orang. Lu mau ngomong apa kalau udah kayak gitu kan? Ya udah. Iya, ya kebetulan Udah lagi nice on fire. try Fracture gitu. pun sama sih. Fracture pun Iya, gitu. pas di Fracture 4-1 juga mirip. skenario-nya. 4-1 Las terus. udah Jadi jago. ganteng ya. Teh. Kayak Orang gua kan. Jepang. Kenapa nggak jadi pemeran Kamen Rider aja? Iya, kenapa dia nggak jadi Banget. presenter ceriwis? Iya betul. Gue juga mikirnya gitu emang. Kenapa dia nggak jadi aktor Syutingnya Kamen Rider? syuting. Jadi talent manajemen mana kayak nggak usah jadi pro player. Aja talent manajemen rap hip-hop kan juga bisa tuh kan. Iya. Jadi kebetulan di komunitas ini, di caster ini selain Might in karir juga mengatur karir juga dia. Iya betul betul betul. Dia benar mengatur karir. Iya benar. Tapi benar. itu menurut Jamal tadi. Iya. Menurut Jamal. Ya. Cul, coba agak sedikit out of the box itu loh. Kalau menurut lu, enggak, gua Apa? mungkin agak dari itu. Menurut lu, Boom Esports sendiri, apakah mereka secara mental belum ready untuk main di level sana, atau memang udah ready, cuma counter strike-nya aja yang masih sedikit? Gua jujur pertama kali pokoknya Boom Esports pas lolos dan gue ditanya sama viewer kayak, "Bang, Boom menurut lu gimana, Bang?" Gua udah dengan sangat jujur ngomong realita, gua bilang, harusnya Boom sulit gue bilang untuk lolos, apalagi di grupnya itu grup bisa dibilang grup top 3 Masters Reykjavik kan itu. Iya. Itu grup neraka banget dan gua udah sangat kayak, oh ini nggak bisa sih menurut gua. Mungkin pokoknya pasti pas lawan Optik gue udah yakin banget itu nggak bisa Boom melawan Optik gitu kan. Terus mungkin bisanya ngelewat lower bracket yang gua lihat tuh harusnya bisa pas di Pearl gitu kan. Iya. Cuman ya mungkin ada faktor terlalu ingin buru-buru closing sehingga lu menciptakan mistake yang tidak seharusnya terjadi. Dan menurut gue juga sebenarnya Boom kalau ngomongin siap nggak siap, ya jawabannya siap nggak siap sih menurut Iya, gua. harus Karena kayak mereka siap, tapi pas mereka main mereka terlihat nggak siap gitu. Kayak Famous yang pas ketemu sama Optik itu lumayan nyala, tapi pas bermain lawan Zeta Division nggak terlalu kelihatan permainannya. Jadi ya banyak faktor sih. Selain faktor mental ya harusnya sih demam panggung sih menurut gua itu jadi faktor besar juga sih. Karena lu pertama kalinya lolos di international stage, udah gitu lolosnya lewat last chance qualifier yang Iya. ujung banget ujung. Iya. Karena kan abis ini Valorant Champions skemanya tahun depan kan udah beda kan. Udah nggak yang kayak gini. Jadi ya itu gue udah sangat expect kayak wah ini Boom bisa lolos ke Champions aja dan bahkan dapetin satu map lawan Optik aja itu menurut gue udah GG banget sih. Tahun depan tuh franchise ya nggak salah. Iya nggak sih? Iya tahun depan tuh udah mulai beda sistem sih. Sistemnya udah nggak kayak yang 2 tahun ke belakang sih. Ada franchise league terus ya macem-macem dah pokoknya lebih complicated. Jadi makanya Boom agak bersyukurnya adalah mereka bisa lolos di yang benar-benar terakhir ini, the real last chance qualifier, mereka bisa lolos, itu yang jadi kebanggaan sih menurut gue. Oke. Tapi memang nggak tahu ya kalau dari gue lihat ya,
mereka itu bermain memang bukan tim lain itu lawan Bumi itu menurut gua ya itu mereka nggak easy game, emang hard game banget pas lawan Bumi Setuju. itu hard game banget loh mereka harus mikir berapa kali diputar-putar terus walaupun pada akhirnya kalah cuman ada bantingannya lagi loh gitu loh pada saat melawan Bumi Sport, jadi nggak hanya kalah doang gitu. Iya benar. Itu yang gua seneng banget liatnya, mereka bisa compete di sana ya, mungkin setahun 2 tahun lagi mereka udah sangat ready lah untuk tim Indonesia menurut gue. Amin lah. Apalagi kita ada spill katanya ada yang mau dibeli kan. Nggak tahu tapi ya. Ya, itu kan Iya. tergantung sama Iya, Rere betul. menjilat Bredel ya. Iya. Itu kan katanya. Kita nggak tanya aja sama orangnya kan ya. Iya, ntar langsung aja tanya sama orangnya. Ada famous, langsung tanya aja tembak. Tanya aja. Masih stay di Persija, apa mau ke Apa di Bum? buyout Tanya sama aja. Bum gitu. Nah, itu kalau Biar masalah Fabi, begitu biar teman Fabi. saya yang ngatur biasanya. Yeay, kenapa Anda mematikan karir saya? Saya ngikutin culture mereka. Iya betul. Saya ngikutin culture mereka. Oke, tapi ini ada lagi 2 player lain nih dari di Champions yang dari Indonesia nih, ada Forsaken, ada Mind Freak nih. Cuman tim mereka juga di sini pulang kalah melawan Liquid, betul ya? Nah, itu analisa kalian gimana untuk kedua player ini nih, untuk si Forsaken sama Mind Freak? Menurut kalian? Siapa dulu nih? Yanto dulu kali yang ini nih. Ya, Yanto Yaudah, dulu. gua dah. Rada gimana ya kalau ngomongin Peprex kemarin kan dia di Copenhagen tuh bersinarnya udah sebersinar-bersinar itu gitu kan. Map 5 lawan FPX di Grand Final. Dan ya semua apa yang dilakukan sama Peprex tuh udah kebaca, literally kebaca semua sih. Gue ingat banget yang pas lawan Leviathan sebelum ke lower bracket juga. Semua pergerakan Peprex di bind tuh udah kebaca. Kayak ini Peprex tuh suka banget nih maju-maju jadi defender. Itu cuma ditungguin doang sama Leviathan. Cuma ditungguin maju ngekill 1, ngekill 2. Checking cornernya nggak bersih disikat satu sama lain. Jadi kayak kalau gue bilang itu yang bener-bener udah kebaca sih kalau untuk match lawan Leviathan. Kalau untuk match lawan Liquid, bro, lawan lu maksud gua ya sorry menyori juga, Liquid juga bukan lawan yang enteng meskipun mereka nggak sesering tim-tim lain masuk ke international stage, cuman dia ada Liquid bawa satu pemain baru, udah gitu performanya Liquid lagi dapat banget nih, kalau kata orang-orang body systemnya nih lagi nyala lah, lagi jalan banget. Jadi Peprex menurut gua lebih ke arah kehabisan strat sih kayaknya menurut gue, yang bisa ngecok-ngecok kayak dulu lagi itu nggak kelihatan soalnya kemarin. Dulu kan Peprex selalu bisa mengecoh lawannya kan dengan strat-strat nge-pushnya si Peprex, cuman untuk yang kali ini gue belum terlalu melihat itu. Untuk strat, kalau untuk tembakan menurut gue semuanya masih sama, stabil nembaknya, cuman lebih ke arah stratnya sih kalau menurut gue. Oke. Menurut Mas Jamal Mirdad gimana? iya. Ya malam ini. Siapanya Jokes Nana gue dari Mirdad? kecil tuh. Jokes gue dari kecil tuh. Jokes dari kecil. Agak lumayan overuse ya Mal ya. Iya. Udah Gimana sangat menurut tidak lu, Mal? kaget gue dengerin. Oke, gimana Mal? Kalau Paper Rex ya sebenarnya poin utamanya menurut gue udah disebut Yanto sih. Tim-tim yang lain udah lebih siap untuk ngadepin Paper Rex karena lu runner up pasti udah orang ngelihat ke lu semua nggak sih selama event itu berlangsung pas di Copenhagen. Jadi ya tim-tim yang lain udah jauh lebih siap ngadepin Peprex. Mau dikasih variasi yang kayak gimana cenderung lebih siap. Mereka menang lawan Liquid pun di map yang baru kan, di Pearl, yang emang ya belum kelihatan Peprex main di sana. Udah yang sebelumnya kalau nggak salah lawan Edward Gaming gitu kan, cuma sekali. Tapi ya biasanya baru ke counter tuh di next eventnya. Makanya pas di Copenhagen semua tim tahu Peprex main maju-maju, tapi belum tahu counternya banget, belum ada sistem yang bisa nge-counter. Jadi meskipun tahu belum bisa kelawan. Nah pas di next event mereka udah tahu semua, udah punya sistem buat ngelawannya. Menurut gue itu poin utamanya sih kenapa Peprex bisa sampai pulang duluan. Terus ya masih lumayan wajarnya karena ya Liquid gitu sih yang mulangin. Kalau dia dari awal udah kalah sama Edward itu baru questionable banget. Nah setuju gue. Tapi Mal, menurut lu ini pandangan lu aja ya, yang dari Paper X itu secara performance tidak sesuai ekspektasi lu untuk di season ini, Vegetal siapa? Kayak seinget gue Jing sering agak telat nyala gitu deh, ya gak sih? Oh ini Karena biasanya belum hidupin Mal. Iya itu dia.
telat. Jadi telat dia. Tukang sekeringnya telat nyolok. Udah lah Mal, tadi udah gak lucu loh, jangan ditambahin lagi loh. Temen host gua aja nggak disupport jokes gua tadi. Aduh. Terus bilang bukan gitu loh, nggak ada di support. Gue tobat deh. Maaf Mal ya. Iya sih, seingat Kalau di Valorant harus di follow up gitu. Iya, kita berusaha sampai udah mentok. Sampai udah waduh. Nah, udah tuh. Kalau nggak Itu udah betul NP banget. Kalau udah betul banget tuh udah tuh abis tuh. Ini Mal, gimana Mal menurut lu? Kayak Jing kenapa tadi? Iya kayak beberapa round kayak dia lumayan sering keculik nggak tanpa adanya threat gitu sih. Yang biasanya dia menang adu duel lagi nggak ada duel, dan kayaknya Peppers nggak terlalu nyiapin backup plan-nya kalau Jing keculik. Dan ya lumayan kayak pas lawan Leviathan deh lumayan seringnya keculik kayak gitu. Karena ya Leviathan juga tembakannya ajib-ajib banget kan. Ya kayak gitu sih kayaknya. Seinget gua ya Jing. Ini dari Soalnya sisanya ya udah. dari zaman sama Yanto nih kayak poinnya tuh emang berarti kan tadi Yanto juga sudah sempat mention juga kan Peppers tuh kayak udah kehabisan strat berarti kan. Iya, nggak ada strat yang apa ya, yang bisa ngecoh lagi. Strat ngecohnya mereka tuh udah kebaca semua gitu sama tim lawan. Nggak ada sesuatu yang baru yang wah ini tim gak siap nih buat nge-counterin strat itu nggak kelihatan kalau menurut gua. Oke, coba kita minta tanggapan dari Dev, apakah ada pandangan berbeda dari Dev? Ya analis Kalau dari gue sendiri analis sih, dari apa yang gue lihat, cuman sequence yang dimainin sama setiap tim yang mau lawan Peperex itu semuanya berbeda. Kayak tim Liquid menurut gue kasih pendekatan defense yang berbeda ketika dia lawan Peperex ataupun lawan tim yang lain. Lawan Peperex itu Scream, saking dia udah tahu di Aizen gaya mainnya Peperex itu seperti apa, Forsaken yang bakalan selalu cari space di arah belakang jadi space maker. Itu mau teman-temannya berempat atau bertiga di arah side A udah dipukulin, udah denger suara spike plan, selama Forsaken belum lewat, Scream gak akan pernah pindah. Dan menurut gua itu poinnya adalah yang barusan dikatain dibilang sama Jamal. Kalau lu udah jadi juara 2, semua tim tuh kiblatnya bakalan ke lu dan ke yang juara pertama yaitu FunPlus Phoenix. Dan sequence dari Peperex itu memang kelihatannya mengandalkan Jing banget dan juga Forsaken buat jadi space maker. Dan kalau lu nggak dapetin space entry-nya, lu nggak dapetin lurk kill-nya, Benkai sama Mindfreak pun susah buat dapetin situasi clutch. Kita bahkan beberapa kali ngelihat Sikonnya selalu 3 lawan 5, 3 lawan 4. Tiganya ini Davai, Benkai, sama Mindfreak. Yang mana biasanya 3 pemain ini itu bakalan bersinar 1 lawan 2, 1 lawan 1. Biasanya mereka yang bersihin deh. Pembukanya udah dibuka sama Jing sama Forsaken, tapi kemarin tuh menurut gua cara counternya Peperex dalam artian semua tim yang bisa ngalahin Peperex mereka bener-bener nge-isolate si Jing sama Forsaken-nya. Gak dikasih gerak sama sekali. Seandainya gerak pun udah ada kayak langsung 2 pemain, 1 pemain. Jadi walaupun mereka dapetin 1, reflect potensialnya tuh ada. Dan itu yang gak gue lihat dari Peperex. Berarti lu gak langsung tadi juga ngomong dengan si Peperex ini sebagai runner up menjadi spotlight untuk semua tim. Berarti mereka kurang menyiapkan berarti untuk momentum itu. Sebenarnya udah banyak yang mereka rubah sih kemarin di turnamen Champion Istanbul kemarin. Udah banyak yang coba untuk mereka rubah, tapi karena perubahannya nggak terlalu signifikan banget dan tim-tim lawan mereka kayak Leviathan sama tim Liquid udah punya anti stratnya nih buat lawan Peperex. Ibaratnya mereka udah kasih penekanan khusus lah buat Peperex. Ini buat tim yang lain kita bisa pakai cara A, tapi buat Peperex kita nggak bisa pakai cara A, kita harus pakai cara B sama C. Itu sih. Oke. Udah ada pendekatan khusus yang dilakuin sama tim-tim lain. Karena menurut gue Peperex ini tim yang playstyle-nya unik. Agent composition-nya tuh cenderung bisa kita bilang kayak kreatif gitu. Apa yang nggak pernah kita pikirin, tiba-tiba kepikiran sama mereka dan itu works sebenarnya. Bahkan kalau misalnya gue pun sempat bilang kayak itu Copenhagen harusnya title punya Peperex dengan agent comps yang mereka bawain di Breeze ya. Cuman memang FPX kalau lagi bagus aja. Peperex mau ambil exploit di A, mereka ke B. Mau exploit di B, mereka ke A. Adu call jadinya terakhirannya pas di Grand Final. Andai aja call lepas, mungkin Peperex kita udah lihat Jason punya gun body Masters ungu tuh. Enggak. Dia. Itu emang terakhir udah Suigetsu. Suigetsu. Iya. Dia sama orang itu sih. Iya. Sebel banget gue sama dia. 3 lawan 5 bisa kalah. 1 lawan 3. Sabar. Kenapa sih dia dapat? Kenapa dia dapat tiket? Tiket berangkat. Kenapa nggak stand in aja gitu? Kenapa nggak ditahan imigrasi? Harusnya ditahan imigrasi aja, coy.
Iya. Atau enggak di lockdown dulu jadi nggak bisa main gitu. Ini kita kasih waktu ya untuk Iya, keluarin emosi enggak. dulu ya teman-teman. Iya, iya kita biar nyatetin nih keluh kesah kalian gimana nih. Iya, betul. Iya kan? Tapi awalnya dari yang kita benci sama Suigetsu gara-gara ngalahin Peprex, semakin kesini tuh kita bisa ngelihat kayak Suigetsu tuh emang sejago itu gitu. Lawan yang lain pun dia jago. Itu yang akhirnya pandangan baru yang kita dapetin kayak Iya, si Suigetsu kok ngeri banget ya. 1 lawan 3 dia menang, 1 lawan 2 dia menang. Nggak ada Suigetsu tenang, masih ada Xiao. Nggak ada Xiao, ada Ardis. Nggak ada Ardis ya Angel nggak bisa diharapin sih, agak susah sih. Ada Ziva. Nggak bisa Angel batu. Angel emang Ada masalah apa sih? udah dia main semau dia aja udah. Bang Angel Terserah mah dia. bebas yang punya FPX. Yang punya Valorant dia udah Punya terserah dia. FPX. Nah, yang punya Smoker maju Valorant entry dia. udah terserah dia itu. Udah kita dengar dari Bang Ntar Rene dulu. dilanjutin lagi ya keluarga Cemara ya. Kita keluarga Cemara tadi lanjutin lagi ya. Kita dengar dari Bang Rene Abis dulu. ini kita kok bagi-bagi warisan. Ya nanti betul. ya. Bagi-bagi warisan. Oke. Kita ke Rene Bradel. Ya. Udah. Oke. Ini pasti serius Gua banget ya. sebagai- Bentar lu. Pertanyaan Ya, beda. Pertanyaannya beda. Oh, beda. Pertanyaannya beda. Mampus Beda lu. deh, beda. Udah siapin datanya padahal. Hah? Anjir. Nah itulah. Itu namanya Gua udah protes. siapin datanya. Enggak lah, jawab dulu. Ya. Enggak apa-apa, udah lanjut lah yang lain. Enggak lu. Iya, udah. Bang Rene, dari tim Paper X sendiri, menurut lu yang harus diganti siapa? Buset. Buset Suka dah. pertanyaan lu, Cip. Buset. Gua suka pertanyaan lu, Cip. Loh, Gila. enggak gini loh. Soalnya Gua suka kemarin sih, Cip. waktu di kamar tuh Rere ada keluhan kayak, wah ini Peprex ada si ini harus diganti. Ya ini gue pencet Ya, ya. ya. Ada bunyinya nih ya. Nah. Tetak. Keluarin, Re. Iya. Ada bunyinya. Gua Iya, tahu udah. sih pertanyaan itu sih. Enggak, sebenarnya Siapa, gini. Bukan kita pengen bilang oh dia jelek, enggak. Maksudnya mungkin menurut lu based on data dari permainan yang kemarin, kayaknya memang dia harus Ya. diganti deh gitu. Menurut gua Benkai ditaruh jadi analis deh. Taruh tukang tembak lainnya. Gitu sih. Singkat. Mungkin kalau dari gua ini jawaban serius ya karena Iya. Benkai kan dia kan kayak IGL juga, terus harus nganterin 2 garpu somai ini duet maut nih, Jing sama Forsaken gitu. Dua bocil kumon. Iya, iya 2 bucil kumon lah nganterin ke sekolah nih. Sama Papa Benkai. Dan menurut gua Benkai ini taruh jadi analis bareng Alek, kan Alek jadi coach, Benkai jadi analis, bawa 1 tukang tembak lagi, siapalah yang masih fresh gitu kan. Tapi yang punya mental juga tetap. Gitu kalau dari gua. Dia yang punya Tapi mental Peprex ya. pasti ganti roster gak sih? Harus nggak tahu, Deng. Karena kayaknya nggak tahu ya. Rumornya ini rumor Gua sekedar ngeri. rumor. Katanya Jing kan mau wamil katanya. Oh, Iya. Iya, dia orang rumor Singapura sekedar ya. rumor. Iya, jadi kayaknya sih harusnya sih ganti roster ya, nggak tahu sih tapi gimana Peprex. Apa oke doang? Oke. Itu udah bingung tuh penjawaban tuh. Bingung tuh gak ada bahan lagi tuh masih. Gua mau kontra, bisa gua mau menghindar gitu kontra gak sih? sama Rere Bredel. Gua pengen kontra sama Rere Kenapa Bredel. tuh? Kalau menurut gua Benkai nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa ya, dalam artian belum layak lah buat dia diganti karena dia itu penyeimbang sih. Ibaratnya kayak di antara 4 orang yang udah superior, nah dia itu penyeimbangnya, dia itu pelengkapnya. Dan masuk akalnya adalah kalau Benkai yang diganti 1 tukang tembak yang masuk, sejago-jagonya tukang tembak ketika dia dikasih beban in game leader, Iya. menurut gua nggak akan sebagus ketika dia belum jadi in game leader. Benkai itu kalau misalnya kita nilai dari performance-nya, kenapa kelihatan nembaknya bunuhnya dikit segala macem, nggak bawa impact yang terlalu gede, ya karena dia in game leader sebenarnya. Yang harus, kalau gue lebih setujunya adalah Peprex tuh nggak perlu pergantian roster, tapi mereka perlu pendalaman strategi dan mapul. Kalau mereka udah dalamin itu semua, mereka bakalan jadi tim yang paling kuat menurut gue di Asia Pasifik. Kan pertanyaannya siapa yang harus diganti? Kalau menurut lu siapa, Dev? Kalau Iya. bukan Benkai. Kalau bukan Benkai, gue bakal bilang nggak ada sih. Jawaban ya dong. Nggak, gue bakal bilang nggak ada. Kan nggak ada juga jawaban dong. Gak seru dong Bener jadinya. dong. Enggak, seru sebelum dong lanjut jadi ke panjang-panjang, kita mau gue bikin teh dulu gimana? Sama ngambil roti. Biar enak ngobrolnya. Ini dari tadi emang gitu ya? Sama kartu domino. Iya, betul. Biar enak ngobrolnya. Iya memang kayaknya memang harus PRX diganti. Biar lebih bonding kita menceki dulu deh. Gak usah ya. Gak usah. Tapi nih siapa? Yanto. Tadi kan ngomong
katanya ada rumor katanya Wamil. Cuman nih valid gak nih di kolom komen itu ada yang ngomong katanya Jing Wamilnya tahun 2024 katanya. Nah itu gue nggak tahu tuh, pokoknya gue cuma mendengar rumor katanya pokoknya Jing akan wamil, nggak tahu 2023 atau 2024. Terus juga kan menurut gue ya sekarang menurut gue semua tim akan melakukan perombakan yang besar sih, seluruh tim di dunia ya, karena kan sistem franchise kan. Iya, Ya. Dan franchise kan timnya yang pilih adalah Riot. Iya. Jadi nggak bisa lu sejago apapun kalau Riot tim lu itu Oh nggak dari bayar segi toh franchise-nya? dari segi manajemen. Hmm. Tata. Waduh, iya lagi. Waduh. Ini Rere nih emang ya mulutnya. Tata des itulah namanya efek keenakan ngobrol. Itu dah. Iya. Efek keenakan ngobrol. Iya. Iya. Ada kayak tas. Emang ada franchise yang bayar ya? Oh nggak tahu sih. Tata des. Banyak tuh franchise yang bayar tuh. Oh iya si franchise. Wah, betul Jamal betul. Udah. Franchise Warteg. Iya benar sih. Iya ada yang betul bayar. sih. Iya. Betul. Iya benar. Aduh. Nah, kita sebutin lagi tuh. Iya, Tapi minimarket. yang ini nggak bayar sih. Oh, ini nggak ya? Pokoknya yang gue tahu adalah ini Riot yang pilih kan timnya. Yang dipilihnya tuh nggak cuma sekedar dari kekuatan, dari performance doang, tapi dari segi manajemen, mungkin exposure yang didapetin juga yang bisa diberikan oleh tim tersebut. Jadi untuk tahun depan sih harusnya nggak bisa kita pastikan kayak oh ini misalkan Peprex akan stick berlima terus sebagai Peprex atau mungkin siapa Sentinel lah atau siapapun, karena pasti berubah semua sih. Arusnya bakalan berubah, jadi ini bakalan lebih seru lagi sih harusnya tahun depan. Iya. Baik kan dilihat pasti kan bagaimana komunitinya kira-kira segede apa, Ya, dari betul, exposure-nya betul, seperti betul. apa gitu loh. Karena balik lagi pada saat sudah masuk ke level yang kayak franchise gitu, yang mereka tarik pasti ujung-ujungnya bisnis juga gitu loh. Betul, Nah, mereka butuh itu. betul. Tapi sebelum itu gue mau mengucapkan permintaan maaf kepada yang mulia Del kalau ada kepleset tadi ya kata-kata ya. Yang mana? Enggak, kalau ada yang Nah, itu. Yang mulia Del mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Yang mulia Alienware. Alienware tetap paling nomor 1. Nomor 1 Alienware. Iya. Terbaik Alienware. Lanjut, Cip. Ayo. Emang ada kepleset tadi ya? Enggak ada. Kepleset ya? Enggak ada. Ada. Aman nih. Aman. Aman. Gak apa-apa. Lain kali sebutin aja semua mereknya. Enggak ada. Gak apa-apa sih. Enggak ada. Gak ada. Jangan bikin panik aja tuh kan udah gak enak kan ngobrolnya. Udah ya. Oke, selanjutnya. Kira-kira dari segi apa ya? Dari segi player untuk di Indonesia dari yang pada udah lihat gitu loh. Turnamen A, B, C, minor, major, event yang maaf ngomong ya yang kecil-kecil prize pool-nya gitu Betul. loh. Secara overall, apakah regenerasi itu sudah terlihat dengan gede potensinya atau memang masih butuh 3 tahun 4 tahun ke depan lagi untuk player-player ini untuk bisa ready masuk ke VCT? Karena dari yang gue lihat memang banyak yang lebih ke tukar-tukaran doang, tim A tim B tukar sini, tim A tim B tukar sini gitu loh. Tidak ada player baru, nggak ada new faces di sana gitu. Oh, lo mengharapkan regenerasi berarti? Iya, ada new faces gitu loh Oke. gitu. Itu tuh bakal ada nggak di season depan? Maksudnya kita nggak bilang bakal ada yang pindah ke tim ini, nggak. Maksud gue apakah bakal ada tim-tim yang membawa player-player out of nowhere naik ke atas gitu loh. Dari siapa kek selalu padalah. Capek. Aku nungguin musiknya duluan. Ya memang Hostnya udah pusing menyerah. ya coba Rere Bradel nih. Rere Bradel kan penuh dengan Oke. iya pemikiran-pemikiran yang menjilat ya. Oh ya gimana Rere Bradel? Kalau regenerasi kayaknya belum deh. Karena ini umur Valorant masih muda. Karena kan lahir di tahun 2020 bulan Juni. Gila, gue tahu banget kan. Iya. Bahan buat klien. Gila. Iya. Iya, paling kita masih butuhnya tuh pemain-pemain yang bisa naik tiba-tiba, entah itu dari mana ditarik sama scene 1. Kayak Nakia model kayak gitu kan, dia entah dari mana tiba-tiba ditarik dulu ke scene 2, ke tim tier 2 lebih tepatnya, terus ke tim tier 1. Nah, Valorant masih butuh orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang penuh kejutan. Nah, salah satunya sih menurut gua ini kan
game ini lahir di masa pandemi. Jadi belum ada event-event offline. Jadi menurut gua sih ya kalau misalnya mau cari talenta-talenta yang bagus, lu harus carinya lewat LAN juga. Nggak semua pemain online ini pas LAN-nya jago. Kadang ada onliner tapi LAN-nya geter. Nah, itu sih. Kayak siapa deh? Ini belum bisa siapa ya? Banyak pokoknya yang online-nya jago banget, tiba-tiba di turnamen warnet ini event offline geter, mainnya mainnya agak Goblin kurang. kan, goblin kan, Kurang. goblin yang Iya. segini yang gede. Iya Goblin, betul. iya. Gobak sodor kan, Gobak sodor kan, gobak sodor. gobak Iya. sodor. Betul. Iya. Ya ya. Itu. Ya ampun. Tapi dulu kita pernah lihat banyak banget pemain-pemain anta beranta terus tiba-tiba main di VCT tuh gara-gara satu tim tahu. Ini bisa dibilang Arsenal Siapa tuh? Indonesia. Dia menciptakan talenta-talenta muda, Gua tapi tahu ke udah arah gitu mana. ditinggalin timnya X-Force. Itu tim yang pemain-pemainnya X-Force udah sampai VCT kemana-mana loh. Kayak Lilo tuh yang sekarang main di Hike Digital yang walaupun timnya udah disband, dia tampilnya tuh pertama dari X-Force dia pindah. X-Force itu tempat ajang pencarian bakat. Buset. Jadi kalau Rere bilang harus cari offline, menurut gua nggak usah cari offline, lu liatin aja tiap ekspor turnamen siapa yang bisa dicomot. Karena yang udah tuh begitu, ekspor tuh lahan poaching tuh nggak? Oh, wadahnya expose nih berarti nih. Siapa sih Dev orangnya, Iya. Dev? Betul. Mumpung Ini kontraknya ownership nggak of- kenceng-kenceng amat. Gini, sama Jadi lebih gampang kontrak- di pitching. Kontraknya tuh ya Di-poaching yang kok ini di-pitching. banget, yang penting sama temen ya kan kontraknya. Iya. Jadi Ujung-ujungnya kayak mah kalau lebih- izin, oh mau Apa? pindah tim ke sini dong, iya boleh. Yang penting karir lu naik, enak banget deh ekspor. Itu di bawah gua tuh, ownernya tuh. Tapi kesebut mulu kan namanya kan. Itu coy, kesebut tuh mulu namanya. Karena itu tim bikinan gua sama Jamal itu. Weh, iya. Tim bikinan gua sama Jamal. Bener. Justru ini wadahnya nih. Mereka nge-cash Iya. cash duitnya buat gaji X-Force buat Invoice turun bayar invoice lagi. Itu. dapat dari Riot kan gitu Iya. set. Dapat dari rakyat kembali ke Dibalikin rakyat lagi ke duitnya. player. Oh, memang Keren dah lu. sistem piramida Sumpah, gitu ya. respect banget gua. Sistemnya piramida Iya, gitu iya, ya, Bang. Iya, Oke. iya. Lebih ke arah ini sih sistemnya yang ngegaji orang yang lebih kaya dari gua. Iya. Oke, ini buat Jamal nih, salah satu pencetus X-Force wadah player-player ya kan. Dari pertanyaan gua tadi, kira-kira menurut lu gimana? Apakah memang sudah banyak yang born ready atau enggak? Berhubung gua sama Yanto dulu kan ya ketika lu bikin tim from scratch lu bakal tahu nama-nama yang lu harus cari-cari banyak nama gitu kan. Di situ tuh sebenarnya lu bakal tahu banyak banget orang-orang yang tembakannya sakit, yang bisa main segala macem. Apa kayak scouting lah, Yanto urusannya scouting. Soalnya kalau gua job desk gua cuma nge-kick orang biasanya. Pemutus rezeki berarti ya lu Berarti terima Iya, gua mau Yang gagal di akademi urusannya Jamal tuh. Ya. Ya. HR-nya Yanto berarti QC-nya Jamal. Jamal. Iya. Iya. Betul. Jadi kalau minta naik gaji tuh ke Yanto semua tuh, ke Kocul semua tuh. Benar. Kocul semua Alhamdulillah tuh. sih nggak ada yang minta naik gaji sih, udah pada oke dah. Ngapain minta exposure-nya yang penting, Bro? Betul. Itu yang paling penting. Iya. Terus, Pak. Kalau untuk regenerasi bener-bener bergantung sama nanti scene-nya bakal kayak gimana sih. Maksudnya kan kalau kita udah ada spill-spillan roadmap-nya bakal kayak gimana segala macam kan. Menurut gue itu sangat-sangat berpengaruh sama potensi regenerasi. Kalau kayak sekarang kita masih bisa kehitung jari ini yang bener-bener namanya regenerasi yang tadi udah disebut sama Rere, salah satunya kayak Nakia kan tarikannya si Zar tuh kan, awalnya katanya tarikannya si Zar, terus dia jadi malah dia yang masuk ke tim org gedenya duluan. Nah itu kan masih tarikan teman kan, belum ada yang kayak benar-benar dari satu tim atau kayak gimana. Nah itu menurut gue benar-benar bergantung sama kancah di Indonesia sama scene-nya. Kalau misalkan scene-nya kayaknya nggak terlalu menjanjikan, orang yang ngerasa cuman punya potensi tapi nggak gede bakalan malas ngejar impiannya lah istilahnya. Ya, karena kan ya namanya di e-sport lu harus ada willingness tulusnya kan. Kayak lu nggak tahu nih lu punya spend berapa lama sampai lu bisa jadi sukses gitu. Jadi benar-benar harus dari
Riot-nya yang membuat ada harapan bagi orang-orang yang punya potensi yang nggak gede-gede amat, yang menengah-menengah amat untuk tetap bisa main, untuk coba ada kesempatan lah intinya. Karena kalau yang emang udah prodigy kayak Forsaken kayak gitu kan ya nggak butuh kan, mau scene-nya kecil pun dia bakal jadi jago. Tapi buat orang-orang yang nggak seberuntung itu butuh kesempatan yang lebih kan daripada sekali atau 2 kali. Itu sih menurut gua. Jadi orang-orang mungkin nanti ada Yanto-Yanto yang lain di luar sana yang mungkin bisa mewadahi juga gitu. Tapi kan balik lagi si keinginan si playernya ini untuk ngejar karirnya dia gitu. Oke. Gitu sih. Itu dari Jamal. Lu kenapa nunduk? Enggak. Jadi eksposnya kayak lebih ke organisasi masyarakat ya. Iya. Charity kita. Iya. Charity. Iya, tapi Lebih ke cari program Yayasan. CSR. Iya, iya. Program CSR dia. Kita bukan export e-sport. Iya, iya. Yayasan ekspor. Emang ini sistem rekrutmen itu kayak MLM deh. Iya, Iya, ada MLM, ada iya. online, ada online, Iya, ada online, ada online, 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 Caplok, online caplok, lagi caplok, gitu. caplok. Iya, iya. Coba dari Yanto tapi- sendiri nih. Apa? Tapi itu kalau misalnya kontraknya jelas ya, Yanto udah jadi manusia yang paling kaya kayak di Valorant. Pemain yang diambil sama Yanto itu value-nya gede-gede masalahnya. Dev, orang kaya adalah pada saat PC-nya udah ada selang itu orang kaya. Lu lihat ya. Lo lihat ya. Betul, 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 betul. Lu lihat ya. Betul. PC-nya PC-nya sudah udah ada ada selang. Ya ampun, ampun. Iya, kita masih bergantung dengan AC 1 PK Iya. yang bayar listriknya bingung kapan. Iya. Nah, Pokoknya udah RGB itu kaya. RGB Iya, terkaya yang lah. tidak memberikan efek apa-apa. Betul sekali. Ya. Oke, kira-kira katanya ada games lagi nih Ul. Nah, ada mini games nih buat kalian berempat mainin nih. Kita akan tebak rank. Wah, Tebak. berdasarkan buku rekening. Enggak dong. Oh. Tebak rank berdasarkan dari setup PC-nya. Wah, nih gila. nih. Ini unik juga ya. Terlihat sih kalau gue lihat dari Kocul ya, dari ininya ini bronze. Ya. Iya. Iya. Dia gunbone kayaknya. Kalau dari setup PC kayak bukan bukan rank Valorant ya kayaknya. Rank rekening kayaknya. Iya, lebih ke kasta kehidupan. Kasta kehidupan ya kayaknya. Iya, Iya, bener kasta bener. kehidupan. Tapi kita lihat dulu. Ini dia gambar yang pertama. Ayo. Kita mulai mini gamenya. Ya. Ini mah. Ini siapa duluan nih? Coba siapa aja dah. Kita dari Rere dulu deh. Lihat lagi dong. Kayaknya itu Iron deh. Papura. Jadi agak Oke. mainnya agak lucu jadinya. Oh. Iron deh. Ini jangan ditimbang dari gambar desktop kan? ya. Jadi kita ini aja. setup PC ya, setup Ini setup PC ya. PC-nya. Soalnya dia nggak kebagi waktu buat main Valorant. Lu main Xbox, main yang lain-lain. Jadi nggak Iya, fokus main Valorant. Jadi Iron deh. Oh, Oke. iya, iya. Jadi Iron kalau Kalau Rere. brother Iron. Iya. Oke, untuk Jamal. Jamal. Silver. Kenapa Oke. Silver? Terlihat dari apa? Dia tuh, Silver? kayaknya ini apa orang-orang yang main have fun aja, tapi nggak secupu itu juga sih Re. Kayaknya sih masih bisa main Re. Gila, masih positive thinking loh, positif Jamal. banget ya. Iya, iya. Lu bisa lihat setupnya aja, mouse-nya tuh nggak bagus banget. Lu tangan di kanan itu mentok men. Lu kalau Ah, misalnya itu lihat dia setupnya jadi high susah sense, banget. Re. High sense, High bro. Iya. Dia di PS 1600. Makanya high sense mouse-nya aja nggak bagus banget itu buat main di silver, kurang jadinya. Jadi menurut kamu Makanya Silver, kehebatan Re. orang dilihat dari merek mouse yang mahal atau tidak? Iya, iya. Ya jelas dong. Cara ya jelas. Oh gitu cara benchmarknya ya. Iya, iya. Iya. Oke, dari Dev Silver coba. gua silver, kunci Kunci. silver. Silver. Iron, Oke, silver, oke. Kocul. Yang punya Kocul organisasi dulu. masyarakat. Oh, Dep dulu dah, Oh, silakan. Dev, boleh dah. Silakan, Dep. Nah, bro. Gua platinum 1 sampai platinum 2. Ini lebih positive thinking Ini lagi lebih- nih. Nah, karena dari setupnya dia niat, dia pakai satu monitor 144, second monitor 75 Hz tuh, keluaran drainnya nggak akan gua sebut. VGA-nya udah bagus, pakai RTX kayak Alienware di situ. Terus dia ini gamer yang nggak cuma kompetitif, tapi dia main casual juga, ada Xbox dan kemungkinannya dia juga main sambil kerja di situ. Kalau lihat dari setup positioningnya, Oh. platinum 2 lah itu. Yakin Ini gua. Dev ini kayak buka toko di Harko ya, dia jelas ya, dia tahu yang harga-harga ya. Iya, iya, Iya. benar. Iya. Iya. Jadi kebetulan part time-nya dia Lu tuh pelit PC tanya dia. iya. Iya, Dia kan jadi toko komputer emang. Iya, tahu komputer di Harko Iya, ya. iya, dia. iya. Karena dari lihat gambarnya tahu harga. Iya, harus ini oke. Ini frame rate berapa frame rate? Iya, Oke. oh ini IC-nya rusak nih. Iya. Oke. Bener ya platinum 1. Ayo Yanto. Yanto. Dengan Gua kayaknya itu bronze sih, bronze. Karena Kenapa dia bronze? tipikalnya
dia tipikalnya mau setup ala-ala tiktokers cewek yang punya studio gaming, setup komputer yang keren-keren ala-ala manja atau gak sih lu? Tapi iya. mainnya Anjing. bego gitu. Iya, Iya, iya. Nah iya gitu. Oh. Kayaknya astagfirullahaladzim. Enggak. Bego itu bebek Jadi goyang, maksud Bro. lu tuh Iya. Bebek goyang. Bego. Iya Oh, benar bego, bego iya. bego Bebek goyang. Untung gua selamatin lu. Oke. Ya, jadi bronze itu terlihat dari katanya tadi bagus, setupnya bagus ya. Iya. Sama kayak punya ya kok culit. Ya, betul. Berarti Betul. memang kita bronze juga ya kira-kira tadi ya. Oke. Oke, mungkin Kita kita akan- langsung lihat jawabannya, silakan Maul. Kita kasih jawabannya. Ini menandakan kalau Yanto memang cocok untuk menjadi rekrutmen untuk X-Force. Iya. Karena jawabannya adalah bronze. Ai. Nice banget sih. Yanto. Yang paling jauh Dep berarti ya. Dan dia dengan pede yang ngomong, gua yakin Jangan banget. Platinum 1. Gua yakin banget. Terus ada background story-nya lagi. Dia kayak kerja deh. Terus ya kayak Ada yang- storytelling-nya. Ini ada 75 Hz. Iya, 75 Hz. 144. Dia udah pakai LTX. Itu enggak apa-apa. Itu Oke. pertama baru belajar. Baru pertama. Ya, silakan Maul. Pemanasan. Ini lanjut kita gambar kedua. Let's go. Kita lihat. Wah. Wow, tapi dari bangku yang Gaming, meyakinkan. gaming. Bosnya. Iya. Ini orang kaya nih, PC-nya ada Editor salah ini tuh. coy, ini editor. Sekarang kerjaannya dibahas Isinya- tuh sini. Iya. PC-nya ada Editor salahnya. jedak jeduk. Ini editor coy. Oke. Dari Ini Dev sih yang tembakannya sangat kelihatannya- presisi ya. Oh dari Dev Iya. dulu, Dev. Dev, presisi banget di Ini kayak tembakannya. platinum juga dah. Kenapa itu? Coba kenapa? Kenapa? Nggak mau gua jelasin. Ini tuh, lu lihat ya tadi wallpapernya Harus aja, ada penjelasannya Harus dong. ada penjelasannya, harus ada penjelasannya. Wallpapernya aja, wallpapernya udah main banget kan, galak banget tuh. Monitor ada 3. Ya, udah platinum dah ini. Oke. Harusnya. Oke, Dev Nggak tahu Platinum. dah, tapi Apa nih? Tapi nih belum kelok nih. enggak masalah setupnya. Kalau ngomongin Nokia, setupnya Nokia juga biasa-biasa Radian dia. Kayak ya udahlah itu platinum kayaknya. Oke. 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 Kunci. Udah. Kunci, platinum ya. Platinum ya. Platinum. Oke. Next. Rere. Oke. Kalau dilihat dari headsetnya ini lumayan mahal. Mouse-nya pun enak banget buat geser-geser. Mousepadnya lumayan banget. Ada Nintendo Switch. Wallpapernya Omen berarti dia adalah Mas TP. enggak. Gue pengen ke situ cuman gak enak ya. Jadi Diamond sih ini. Diamond. Soalnya kursinya gaming. Ah. Iya, ini cocoknya Diamond sih ini orang nih. Oke. Kelihatan. Rere Kelihatan Diamond. Mau kunci apa enggak nih? Kunci Diamond. Kunci Diamond. Oke. Yanto. Wah, gua ya. Setupnya sih mahal sih, fancy sekali sih. Kalau ngomongin editor gue setuju sih, dan gue punya kawan editor juga ya, namanya editor NASA. Ranknya kalau setup kayaknya sih kalau mainan-mainan kayak gitu, editor yang handal dengan 3 monitor dengan berbagai setup, Gold. Iron sih. Waduh, editor handal, Iron sih. Pinter dia Oke. memainkan ekspektasi itu pinter ya. Iya, betul. Ekspektasi dia pinter ya. Betul. Iya. Oke, Udah ada kunci? Kunci Iron gua. Iron, oke. Jamal. Nih, coba dah lu lihat dulu, lu playback lagi dah. Coba playback dulu gambarnya. Bapak produser. Coba Tolong playback. produser, Make- tolong. Main screen-nya dia yang mana kira-kira? Coba playback dulu tolong Bapak produser, bisa enggak kira-kira? Enggak, gue lihat dah dari posisi Nih, mouse dan nah, posisi nih. kursi. Main screen-nya dia artinya yang depan keyboard itu kan? Yang kanan, iya. Yang dekat Paling lukisan kanan kan? dong. Iya, paling kanan. Ada, Iya. iya paling kanan kan. Ada 2 monitor kiri sebelahnya. Itu yang menandakan dia fix editor dan dia nggak terlalu gaming amat sebenarnya. menurut Ntar dulu, dia gua nih. edit. Oke. Kenapa dia editor tapi mikrofonnya kondensernya cukup lumayan harganya? Iya, Mungkin dia content dia creator konten, sekaligus dia Konten kreator. kreator. Betul. Content creator. Betul. Oh. Tapi dia juga maksudnya PC-nya digunakan heavy-nya itu dia beli setup sebagus itu pasti untuk keperluan yang lain selain game menurut gua. Oke. Jadi sebenarnya dia nggak sejago itu juga mainnya, tapi pasti skinnya dia banyak dan dia Wow. lumayan dedicated sama game yang dia mainin. Tapi biasanya orang kayak gini nggak terlalu jago. Jadi gold sih. Gold. Oke, jadi Dave Platinum, Rere Diamond, Yanto Iron dan Jamal Gold. Iya.
Jawaban yang benar adalah Benar adalah. Platinum. Bagian kagak pakai penjelasan bener. Nah itulah efek banyak gaya itu namanya Dev. Itu namanya efek banyak gaya. Jadi jangan terlalu banyak gaya, cukup singkat, padat dan jelas. Oke, ini kita akan ada gambar terakhir ya. Ini jawab Ya. singkat aja, nggak usah pakai penjelasan. Jawab singkat aja. Gambar terakhir. Ayo, let's go. Nah, Wah, ini pasti dong Radian. Pasti Radian. Aduh, ya ampun. Oh. Oke. Gua udah punya Oh, jawaban. ini Itu setup Ini- mirip sama temen gua Ascendant 3. Itu Ascendant 3. Diamond ini dia. Diamond 3 sampai Ascendant 1. Udah. Diamond ya Diamond. oke. Diamond. Rere, Gedan. Itu immortal sih. Immortal. Itu gua pengen. Gua naruh immortal juga Soalnya gua. iya immortal sih itu. Oke. Walaupun laptopnya bukan, aduh, masuk nggak ya? Aduh. Nanti. Masuk ya. Mending ditahan aja deh. Iya, mending tahan. Memang ada yang bisa dikeluarkan dan tidak. Ya, Rere betul, ya. betul. Enak. Iya, betul. karena yang akan menerima itu semua adalah kita Ya, berdua. benar. Tapi kan Aja itu. pastinya menurut Rere harusnya bisa jadi immortal kalau mainnya pakai Alienware. Alienware. Bener dong. Gitu. Itu ya betul. Ah, hari ini kerja saya menyelamati jokes teman-teman saya. Ya. Oke, berarti 2 diamond, 2 immortal. Oke, jawabannya yang benar adalah bronze. Itu dia. Gocek. Ntar gocek. Jadi win rate-nya nih masih yang lebih tinggi adalah Dev dengan segala penjelasannya tadi Betul. dan Kocul ya. Ya. Yanto Kocul dengan semua organisasi masyarakatnya dia ya. Ya, betul. Iya. Oke, tapi buat teman-teman semua berempat, thank you banget Thank udah you ya, guys. menyempatkan waktu. Dave, Bradel, Yanto, Kocul dan juga Jamal. Ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk Betul. gabung sama kita di Planet Valorant. Menyenangkan sekali kenal dengan kalian. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima mungkin kasih buat teman-teman ya banyak. di kolom komen bisa kasih emot tepuk tangan ya. Ya. Karena mereka adalah yang membawakan game sampai bersubuh-subuh untuk di Valorant. Mereka orang yang sangat dedicated untuk di scene Ya. Valorant, terutama menjadi seorang shortcaster. Ya. Ya, kita juga berterima kasih sama mereka sudah menghibur juga, membawakan acara dengan sangat baik juga. Yang dimana akan dipotong invoice mereka akan dikasih ke saya. Gak ada. Enggak ya, pasti mereka adalah orang-orang keren. Mereka udah sering banget lihat mereka main di turnamen Valorant. Betul. Guys, thank you. Ya, jangan lupa di-follow Instagramnya mereka juga tuh, ada Dave, ada Rere Bradel juga, ada Yanto Kocul dan Jamal. Ya, kalian bisa langsung aja langsung ke sosial media, oke? Thank you ya guys. Sehat-sehat semua. Salam buat teman-teman yang lain ya. Masih ada ya. Selamat malam. Dadah. Dadah. Saya masih ada. Dadah guys. Dadah. Nyalakan handphonemu. Masuki dunia yang selalu happening. Temukan semua yang kamu sukai setiap kamu membuka lock screen-mu. Tapi bukan hanya itu. Tag dan temukan sekarang. Sangat mudah, simple, happening. Glance, selalu happening.